Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Sadal Pahlawi. Pada malam hari ini saya akan kembali mengupdate kasus pembunuhan, masih seputar kasus pembunuhan. Tapi kali ini kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi di Subang yang sudah lebih dari 1 tahun kasus ini terjadi. Tapi sampai sekarang polisi belum mampu mengungkap siapa pelakunya dan apa motifnya. Kasus ini sampai saat ini mengherankan semua pihak ya. Kenapa? Karena Polri atau polisi penegak hukum dengan kecanggihan alat yang dimiliki ya, dan dengan kehebatan SDM yang dimiliki juga sampai saat ini belum mampu mengungkap siapa pelaku dari pembunuhan ini dan apa motifnya. Tentu ini pembunuhnya sudah sangat profesional ya. Bahkan meskipun ada ini yang beranggapan meskipun ada yang mencurigai ini dilakukan oleh orang dekat ya. Kita tidak tahu siapa itu orang dekat kan, tapi polisi sampai saat ini tidak mau gegabah ya. Polisi belum memiliki keyakinan ya, untuk menentukan siapa tersangka, meskipun sudah ada yang dicurigai ya. Kenapa dicurigai? Kecurigaan polisi yang pertama adalah ke orang dekat. Kenapa orang dekat? Karena di lokasi terjadinya atau di TKP ya, tempat kejadian perkara itu tidak ada barang-barang yang hilang ya. Tidak ada yang barang hilang, pintu juga tidak rusak ya. Itu kan seharusnya kalau dilakukan oleh artinya kalau pintu dia tidak rusak, berarti si pelaku ini dia memiliki kunci untuk membuka pintu. Terus seandainya dia maling ya, pasti pintunya dirusak atau jendelanya dirusak atau ada barang-barang yang hilang. Tapi ini tidak ada sama sekali. Berikut saya akan menyampaikan update terbaru mengenai kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Saya kutip dari surabaya.co.id atau surabaya.tribunnews.com dengan judul Kasus Subang terbaru, pernyataan Yosep disorot lagi, Yoris kembali dicurigai karena ini. Surya.co.id, update kasus Subang terbaru kali ini mengulas 2 saksi kunci pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosep dan Yoris. Pernyataan tegas Yosep terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kembali jadi sorotan. Yosep pernah menegaskan siapapun pelakunya harus mendapat hukuman. Sementara itu, Yoris kembali dicurigai karena jejak DNA-nya di TKP tak ditemukan sama sekali. Muncul dugaan kalau jejak Yoris ikut terhapus saat pembersihan TKP. 1. Sikap tegas Yosep. Pada bulan Juli 2022, saksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang Yosep mengeluarkan pernyataan tegas dalam video berjudul Kecurigaan Pak Yosep pada Yanti, Yoris dan Danu terjawab, yang diunggah di akun YouTube 1077. Yosep mengungkapkan sejumlah hal. Yosep ditanya soal sikapnya bila pembunuhnya orang dekat. Yosep mengaku tak peduli siapapun pelakunya dan menegaskan bahwa yang bersalah harus mendapatkan hukuman, tidak pandang bulu. Siapapun itu pelakunya, kata Yosep. Terkait bila pelaku akhirnya dijatuhi hukuman mati, Yosep mengatakan akan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada hukum yang berlaku. Kalau Bapak, apapun yang terjadi ya kita serahkan kepada hukum yang berlaku. Tidak menjudgment siapapun baik itu orang dekat, orang jauh, itu kan ada proses sesuai hukum yang berlaku, kata Yosep. 2. Yoris dicurigai lagi. Sementara itu, Yoris kini dicurigai gara-gara jejaknya tak ada di TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Penyidik justru cuma menemukan sidik jari Yosep dan Danu di sana. Pemilik akun YouTube Wahyu Seno melihat ini sebagai sebuah keanehan.
Wahyu Seno membahas penyebab jejak Yoris sulit ditemukan oleh penyidik kepolisian. Menurut Wahyu, hal itu bisa terjadi lantaran pembersihan rumah TKP oleh para pelaku sebelum meninggalkan kediaman Tuti dan Amel tersebut. Kemungkinan jangan-jangan karena pembersihan semua jejak oleh si pelaku sampai-sampai jejak Yoris yang lama pun ikut terhapus. Apa yang digunakan oleh pelaku ini sampai jejaknya tidak tertinggal sama sekali, kata Wahyu. Serangan kubu Yosep kepada Danu. Sementara itu, serangan kubu Yoris terhadap kubu Danu terkait berita acara pemeriksaan juga jadi sorotan. Melansir dari tayangan di channel YouTube Koin 1077, kuasa hukum Yosep Rahman Hidayat menyebut Danu tak mau menandatangani salah satu BAP. Bahkan, Rahman mendapat info kalau Danu sempat bolak-balik kantor polisi saat pemeriksaan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Informasi berkaitan BAP beberapa hari pasca klarifikasi anjing pelacak saya terima bukan dari orang lain. Saya dengar sendiri di hadapan Pak Kades, di hadapan Pak Yosep, terang Rahman dikutip dari channel YouTube Koin 1077. Dijelaskan Rahman, saat itu ada Yoris dan istrinya, Yanti Jubaidah, yang menceritakan bagaimana proses BAP yang dilakukan di Danu. 3 hari berturut-turut, mereka BAP bolak-balik kantor polisi. Menurut keterangan Yoris, Danu tidak mau menandatangani dan mengakui keterangan itu bohong, ungkap Rahman. Dalam kanal YouTube Subang Hijau, Danu memberikan pengakuan tegas terkait tudingan tersebut. Danu menegaskan dirinya sudah menandatangani semua berkas BAP. Semua sudah saya tanda-tangani, kata Danu. Danu juga menyampaikan harapannya tentang kasus Subang. Ia berharap pelakunya segera terungkap dan dihukum seberat-beratnya. Polisi terkesan lambat ungkap pembunuhan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Ibrahim Tumpu, membeberkan alasan penyidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terkesan lambat. Menurut Ibrahim, hal itu lantaran pihaknya tak mau tergesa-gesa menentukan siapa pembunuh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kombes Ibrahim Tumpu mengatakan polisi memiliki berbagai kendala dalam mengungkap kasus Subang. Memang ini terkesan agak lambat. Penyidik berusaha untuk berhati-hati dalam memutuskan dan menetapkan mengarah adanya tersangka, ujarnya kepada Tribun Jabar.id Selasa 13 September 2022. Ini harus memenuhi pasal 184 KUHP, alat bukti harus betul-betul bisa diselaraskan dengan undang-undang sehingga tak bisa sembarangan menetapkan orang, katanya. Upaya mengungkapkan kasus tersebut, kata Ibrahim Tumpu, penyidik pun sudah memeriksa 122 saksi dan 218 alat bukti. Sampai saat ini penyidik berusaha keras untuk mengungkapkan perkaranya. Kami cuma mohon doa saja supaya cepat terungkap dan penyampaian terhadap progres penyidikan tetap berjalan, ucapnya. Sungguh sangat luar biasa, betul-betul profesional pelaku pembunuhan ini. Sehingga wajar aparat penegak hukum meskipun terkesan lambat, sampai saat ini belum mampu mengungkap siapa pelaku dan apa motifnya. Tapi saya pikir bagus apa yang dilakukan oleh polisi. Kenapa daripada menghukum orang yang salah, lebih baik membebaskan orang yang daripada menghukum orang yang salah, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Saya pikir prinsip itu yang digunakan oleh aparat kepolisian, aparat penegak hukum, sehingga sampai pada hari ini kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, di Jawa Barat juga belum bisa terungkap sampai pada saat ini. Sekian, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tunggu berita-berita terupdate dari saya di channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.